Oke, teman-teman, seperti yang lo lihat, kita kembali ke studio dan kita mau ngobrol banyak tentang Welcome to Serie A ya. Jadi kita Serie A nih mungkin pas tayang ini liganya sudah mulai ya. Jadi disclaimer dulu, mungkin ketika kita tayang ini liganya sudah mulai, udah berjalan, mungkin Juve sudah ada tanding juga kali. Jadi kita mau bahas tentang persiapan Juventus ke Serie A, tapi ini ada yang spesial kali ini. Karena ada bukan hanya gua doang, tapi ada guest star kita. Dengan bro siapa? Labib Sadat. Yoi. Ya. Kalau teman-teman tahu, Bro Labib ini adalah seorang sportcaster, ada di Liga 1 ya. Liga 1 masih? Liga 1, Liga 2. Liga 1, Liga 2, terus ada di podcaster bola yang Insya Allah YouTube yang masih musim ini jalan. Bundesliga. Mantap. Jadi kita kedatangan guest star yang luar biasa hari ini ya. Akan banyak. Ini kalau yang ini komentator beneran ini. Iya, komentator beneran. Dan guest star kita Juventini Tulen kan nih? Insya Allah. Dia di belek darahnya tuh langsung hitam putih. Iya, kita datengin guest star yang memang Bang, jangan Juventini. berlebihan Bang, senior saya ini Bang. Saya belajar dari dia nih. Jadi guest star kita Juventini asli ya. Jadi bukan Juventinian ya. Oke, dengan gue Jeki yang akan membawakan untuk sesi kali ini dan satu teman kita di Solo Juventini seperti biasa dengan siapa? Gue dengan Poundra Juventini dari Prancis. Oh iya. Jadi kita bertiga aja cukup, tapi gua rasa kita akan banyak ngobrol. Yang pertama kita pengen ngobrol bagaimana persiapan Juventus di Serie A. Tentu Serie A ini ngomongin rival juga gitu. Jadi Bro Labib sama Bro Poundra juga kita mau lihat bagaimana Juventus ini dikelilingin sama rival-rival yang juga punya persiapan. Yeah. Kan bukan Juventus doang yang impiannya pengen juara nih. Yang lain juga. Iya kan? Pengen juara dong. Persiapan Serie A tentu ada dua ya. Mercato dan pertandingan pramusim. Nanti terus kita ketiga kita mau ngomongin tentang tantangan apa yang akan terjadi di musim ini. Apakah ada aneh-aneh lagi? Apakah ada judul-judul kayak Fagioli lagi? Yang tiba-tiba muncul doping-doping dan kasus keuangan. Wah, mudah-mudahan musim ini nggak ada masalah apa-apa. Nah, itu yang pengen kita obrolin. Oke, kita masuk ke materi pertama dulu. Pada prinsipnya Mercato semua berjalan kalau untuk Juventus sendiri ya lambat kalau Juventus ya. Gue ngerasanya lambat karena sampai hari ini yang aslinya orang baru muka baru cuma ada dua aslinya. Iya, betul. Cuma Joe Mario Dan sama Jonathan Jonathan David. Yang lainnya lambat ya. Nggak kayak di musim kemarin yang dar-der-dor deh. Pokoknya kalau ke musim kemarin kan Giuntoli abis sini Gonzalez ada lagi jebret kabal, abis kabal ada lagi ditutup sama Cop Manners sampai berturut-turut tuh there here we go. Nah ini musim ini beda. Yang dar cuma beritanya doang. Gosipnya doang ya. mendekat. Jadi nggak ada realisasinya. Nah kalau kita lihat juga rival-rival gimana nih? Ada Milan, ada Inter. Ada Napoli yang luar biasa dapat De Bruyne, dapat Lang segala macam. Pertanyaannya adalah gini. Nah, menurut teman-teman nih, ya, taruh gue udah siapkan pertanyaannya. Pertanyaannya dari sisi rival ya, yang paling tepat disebut ancaman utama dilihat dari sebuah Mercatonya ya, sebelum kita ngomongin Juventus ya. Kalau dari Poundra atau Labib, Bro Labib ya berarti ya. Bro Labib, siapa dari rival ini yang paling dari Mercatonya terlihat serius dan terlihat akan menjadi ancaman? Ya siapa aja ya, entah Napoli, Milan, Inter. Dari Bro Labib lihat siapa? Karena Milan itu kan rekrutmennya udah mulai banyak ya. Semenjak dia jual Tiani, jual siapa lagi si Malik Thiaw, udah banyak. Roma masih dikit-dikit, Inter masih dikit-dikit. Nah, coba Bro Labib silakan. Dari Mercatonya dulu nih. Dari Mercatonya dulu ya. Kalau ngelihat Mercatonya rival-rival Juve pada musim ini tuh cukup menarik ya, terutama tim-tim besar yang biasa menjadi pesaing Juve, Napoli, Milan, Inter, AS Roma ya. Tapi gue melihat sih paling utama kalau melihat Mercato kan nggak selalu lu beli terus pemain itu jadi. Tapi Mercato itu bisa juga untuk melengkapi skuad yang ada. Contohnya Napoli pada musim ini. Ketika mereka mendatangkan Kevin De Bruyne, mereka tahu mereka butuh sosok kreatif. Karena Antonio Conte dengan Scott McTominay-nya aja nggak cukup. Walaupun Scott McTominay ini MVP musim lalu. Udah gila itu. Udah gila banget kan. Tapi lu tahu Conte ketika mendapatkan kesempatan budget yang sesuai yang ia inginkan, Conte akan gila-gilaan. Kevin De Bruyne datang dengan free agent, tapi mungkin gajinya cukup tinggi untuk ukuran pemain di Serie A. Tapi gue melihat apa yang sudah dilakukan oleh
Napoli sejauh ini menurut gue ini salah satu yang paling gila sih, karena mereka itu hanya melengkapi saja puzzle mereka yang hilang atau sesuatu yang mereka nggak dapatin di musim lalu. Salah satunya adalah sparkling atau kreativitas di lini tengah, karena gue lihat kalau Scott McTominay ini kan memang tipenya walaupun dia pemain Britania, dia pemain fighter ya, pemain ball carrying yang bagus gitu, sejak di MU gitu. Box to box sangat kuat gitu, tapi memang dia butuh sosok lagi. Datang Kevin De Bruyne, itu pertama pasti Napoli, apalagi dia defending championship yang menurut gua pasti bakal menjadi musuh utamanya Juventus di luar Mercato, di luar apapun. Ditambah kita tahu hubungan North dengan Sud seperti apa. Ada budaya di sana Ada budaya di situ. Ini menurut gua ditambah dua Milano yang selalu pasti akan menjadi musuhnya Juventus juga ya. Tapi Mercato Inter nggak agresif lah. Mercatonya Inter Boni ya. Tapi Luis Henrique. AC Milannya dulu deh. AC Milannya dulu kan dia datengin kemarin tuh si Asra Jason Asari. Iya, Asari ya. Asari. Yang bagus tuh menurut gua, tapi mereka melepas Theo Tiani, Renders dan juga Malik Theo. Ini kan tiga pemain kunci. Iya, pilar-pilar semua itu. Ini kuncinya AC Milan dalam setidaknya 2 musim terakhir atau 3, ya 2,5 musim terakhir lah. Dia ya at least ketika mereka mendatangkan Samuel Ricci. Iya, Samuel Ricci. Ricci bagus banget di Torino, bagus banget dia. Dan menurut gue ketika mereka mendatangkan Samuel Ricci ini seperti mencari sosok pemain kreatif, pemain pertarung juga di lini tengah. Ricci ini kan tipe yang lengkap, memang ya. bahkan seorang grinta milik Locatelli aja kalah sama Samuel Ricci. Itu harus diakuin di timnas Italia ya. Samuel Ricci aja bisa ngalahin Locatelli, berarti sebagus apa Ricci bersama Torino, dia bisa nge-carry tim selevel Torino gitu kan. Tapi sih kuncinya tetap di Allegri sih kalau AC Milan ya. Ya lu tau lah main 1-0, gol di menit 4. Black Magic katanya. 85 menit bisa tuh defense tuh. Iya. Itu mungkin AC Milan ya. Jadi pemain kayak Tiani Renders emang nggak dipakai nih. Emang di Allegri nggak ada tuh pemain-pemain yang megang bola selama 2 menit tuh nggak ada. Ditendang-tendangin. Tapi pemain yang siap tempur pasti bakal kepake sama Allegri. Cuma kalau kuncinya Inter sih, gue ngeliat sih harapannya Juve bisa ngalahin Inter ya kedatangan Cifu sih. Yang kita tahu pasti nggak selevel sama Inzaghi. Iya, beda. Kalau Roma ya so-so, kuncinya tetap di Gianpiero Gasperini. Ya kita tahu pelatih yang syarat pengalaman, sudah mencium trofi Eropanya bersama Atlanta di musim 2024 ya. Waktu itu ngalahin Leverkusen bahkan. Jadi menurut gue sebenarnya penasaran Gasperini nggak bawa paketan Atlanta. Bahkan Ademola Lookman yang menjadi pemain kuncinya Atlanta di bawah Gasperini malah mau diambil sama Inter kan, dihubung-hubungkan sama Inter gitu. Tapi gue ngeliat Roma tetap AS Roma sih, dengan pemain yang tiba-tiba ini siapa yang tiba-tiba bagus ya. Masih ada tuh Roma. Iya. Roma kejutan-kejutan lah ya. Kejutan dari zamannya Luis Enrique 2011-12 tuh selalu ada nih. Kok tiba-tiba dia jago ya? Siapa ya? Tapi menurut gue kalau diurut sih Napoli, AC Milan, Inter, Roma so-so lah sama lah. Siap. Jadi rival Juventus yang mungkin nanti menjadi bahaya, menjadi tantangan Juventus atau menjadi halangan ada Napoli pastinya ya. Pasti. Napoli, baru Milan, dan sisanya antara Roma, Inter ya. Sassuolo dengan JIZ gitu ya. Boleh Oke, gantian sekarang Pondra ya. Oke, thank you. Tadi Mercato view dari Labib tentang bagaimana rival-rival Serie A sekarang dari Bro Pondra nih. Kalau gue tetap pesaing terberatnya itu sebenarnya Napoli ya. Napoli. Juara bertahan. Yang kedua, gue berharap tadinya tuh Napoli itu bisa berpisah dengan Conte. Entah Conte bersama kita atau bersama tim lain gitu. Ternyata Conte bertahan bro, berkat iming-iming Laurentiis kan, iming-iming nih. Lo bakal gue kasih pemain-pemain yang lo butuhin. Ternyata bener bro, diwujudin tuh. De Bruyne, Lam, ya kan? Siapa lagi sih? Jamie Vardy, gila. Jadi itu udah udah bener tadi lo bilang, gue setuju. Jadi dia Napoli tuh udah tinggal ngelengkapin aja mana-mana puzzle-puzzle yang masih kurang di musim lalu. Nah sekarang tuh dilengkapin sama dia. Nah Conte dikasih pemain-pemain kayak gini nih, ngeri gitu, ngeri banget. Serem bang. Serem banget sebenarnya. Punya Matri Vucinic aja bisa Scudetto bang. Itu aja patokannya tuh. Vucinic, Pepe kan, Simone Pepe, Giaccherini bisa Scudetto. Jadi ya itu ngerinya. Nah kalau gue melihat Inter pasif menurut gue ya di bursa transfer Mercato pasif, terus juga dari segi friendly match sebenarnya agak lumayan.
Nah Milan itu yang sebenarnya juga gue perlu waspada. Tapi gue waspadanya itu Milan bukan sama pemain-pemain yang dibeli, tapi karena Allegri. Allegri nih otaknya. Karena Allegri tuh tahu gimana caranya dia bisa menang gitu. Betul. Gimana caranya dengan materi dia seadanya. udah Serie A tuh mainannya dia lah. Iya, jadi dia udah tahu. Gue punya pedang nih, nggak perlu gue asah bro, tapi gue bisa pakai pedang ini buat gue pukul, buat jatuhin lawan gue bisa pakai tetap meskipun pedang ini nggak tajam. Iya, 10 menit aja gue bisa jatuhin. Gue bisa golin 1-0, 2-0 udah cukup bertahan total kan. Iya. Nah itu yang gue waspadai dari Allegri dengan pengalamannya, dengan mental juaranya. Meskipun pemain-pemainnya mungkin yang dibeli, kalau gue lihat sih sejauh ini yang berbahaya gue lihat dari Milan, mercato Milan tuh Samuel Ricci. Bukan Asari. Asari gue belum ngelihat itu, belum bisa terbukti lah. Gitu Kalau ya. Milanisti kayaknya bangga banget tuh dapat Asari. Gue sih belum. Pas Asari kan di Dortmund ya? Enggak di Liga, bukan Liga yang warna biru, bukan emang Dortmund, bukan? Pokoknya Swiss ya dia ya? Iya kayaknya. Asari mana dia? Asari. Brugge, Belgia. Belgia, iya. Sorry, iya bener, Brugge-nya biru. Biru hitam kan? Cuman kan kita juga nggak tahu ya, maksudnya kita nggak reguler juga nonton klub Bruges kan. Iya. Tapi Yang mereka kita seneng reguler, gitu. Iya, gue nggak tahu ya. Mereka mungkin lihat dari mana gue nggak tahu. Cuman yang gue bisa aja lu gak jadi apa-apa ya. yang bisa gue nilai objektif itu ya Samuel Ricci, karena Ricci kita nonton di Torino Iya. gitu. Terus di timnas Italia juga dia masuk. Jadi kita bisa lihat kualitasnya Ricci, dan bahkan gue iri gitu sebenarnya, anjir Milan dapat Ricci lagi, pemain Italia lagi gitu kan. Gue berharap tuh bisa ke Juve, ya malah ke AC Milan. Nah terus selain itu siapa lagi? Atalanta karena pergantian pelatih ya. Tapi pergantiannya ini juga sebenarnya mirip-mirip dengan Gasperini. Iya. Gayanya Juric nih mirip sama Gasperini gaya mainnya. Kemarin aja waktu pas friendly lawan Juve, mainnya langsung ke-press kan, high press. Juve beberapa kali tuh cukup kesulitan ketemu sama Juric tuh. Mulai dari yang Verona, Torino ya kalau nggak salah ya, sempat ngelatih Torino. Itu agak ketika di high press gelagapan tuh Juve tuh. Nah kemarin gue melihat itu di Atalanta. Jadi kayak melanjutkan apa yang sudah dibangun sama Gasperini. Oke, ada lagi? Cukup. Ya. Singkat saja nih. Jadi dengan tadi lu lihat rival-rival seperti itu, bagaimana Juventus bersaing untuk melawan rival-rival dari sisi mercatonya? Apakah harus ditambahkan lagi atau cukup saja? Apakah dengan kecukupan seperti ini masih bisa bersaing atau enggak? Singkat saja gimana, Bro Labib? Singkatnya kan baru 2 doang nih betul, nambahnya. Mercato ini kan tinggal 11 hari lagi Iya. ya mungkin sekitar beberapa hari lagi ya, kurang dari 2 minggu. Harapannya even pemain yang akhirnya didaftarkan di Lega Serie A ini, pemain-pemain ini jangan pas kayak Ronaldo. Kita kan kaget ya, Ronaldo itu datang keluar itu di detik-detik terakhir Mercato. Kita belum sempat cari penggantinya gitu. Maksudnya gua Kian. capek banget. Kian dulu capek banget, mohon maaf Boise kan walau jago banget sekarang di Fiorentina ya. Cuma kalau gua ngeliat mudah-mudahan kalaupun hanya pemain yang baru, yang benar-benar baru, Jonathan David dan Joe Mario, ya udah nggak apa-apa. Menurut gua ya. Tapi jangan ada pemain yang keluar. Karena itu ya. Iya, betul. Yang Jadi akan menurut- Ngegantinya susah. Iya. Gantinya bang, karena Gantinya lu susah. lihat Ronaldo kan udah main 1 game waktu itu. Udinese. Waktu lawan Udinese. Jadi menurut Bro Labib cukup ya berarti? Cukup, kalaupun ada yang nambah, it's good. It's Cuma good. jangan ada yang berkurang. Oke. Nahul Molina boleh lah. Oke, sampai situ aja dulu. Gimana kalau Bro Pondra? Ya, Dengan kalau posisi kita kayak gini cukup atau gas lagi mumpung masih ada waktu? Kalau dibilang cukup untuk sebagai kontender 4 besar ya. Tapi tergantung target dari manajemen gimana nih. Ya nggak mungkin juara lah 4 besar paling. Ya kalau 4 besar ya cukup, segini aja cukup. Tapi kalau untuk Scudetto menurut gue masih kurang gitu. Dengan kalau gue melihat masih ada gap ya antara pemain lapis pertama dengan lapis kedua. Kemarin tuh kita lihat Kopp Mainers itu kayak masih belum padu padahal dia udah 1 musim. Sekarang Douglas Luiz keluar, siapa yang gantiin gitu. Bener tadi lo bilang, ya dengan kondisi sekarang kalau nggak ada yang keluar sih nggak ada masalah. Masalahnya ini sekarang Douglas Luiz keluar nih. Jadi kan kita harus beli 1 pemain lagi kan. CM atau DM. CM atau DM gitu. Terus gosip-gosipnya ntar ada lagi yang keluar. Misalnya Vlahovic keluar nih, tiba-tiba nih ya. Randall nggak dapat. Randall tiba-tiba nggak dapat. Nah gimana? Jonathan tuh? sendirian tuh di depan. Ujung-ujungnya Rafael Struijk nanti diambil. Milik Rabiot boleh. enggak, Rabiot kan tiba-tiba muncul. Rabiot tuh muncul. Milik langsung sehat. Lupa kita punya Masih ada milik. Background gue milik pasti lo. Milik langsung sehat. Oke, kita maju ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya adalah persiapan pramusim Juventus dan rival-rival lainnya. Pertanyaannya adalah gini, mereka juga melakukan pramusim. Ada yang pertandingannya banyak, lebih dari 5 pertandingan. Ada yang minimalis kayak kita cuma 3 pertandingan. Ya, sebenarnya 4, cuman yang next gen gak usah hitung lah ya. Hanya Reggiana,
Dortmund sama terakhir Atalanta. Inter juga cuma 3, Milan lumayan banyak. Rata-rata 5 pertandingan. Nah, menurut lu dari mereka-mereka itu dan bersama Juventus, mana yang 1 sampai Giornata 10 yang benar-benar langsung on the track, mana yang kayaknya mereka masih mencari jati diri dulu nih. Kayak musim kemarin kan Napoli masih mencari jati diri dulu tuh, Giornata 1 sampai 10. Menurut lu gimana Juventus dan lain-lainnya? Kalau buat Pondra, Giornata 1 sampai 10 mengacu sama pramusim yang udah dilakukan. Mengacu pada pramusim ya. Yang bahaya nih sebenarnya yang nggak ketebak tuh sebenarnya Napoli ya. Conte ini setiap pramusim itu nggak terlalu bagus memang biasanya. Nggak ada bantai-bantai, nggak ada yang bantai. Napoli itu tiba-tiba cuman menang lawan Sorrento kalau nggak salah 3-0 atau 4-0 gitu. Abis itu dia terakhir kalah malah. Menang lawan Olympiakos. Cuman sempat kalah sama Arezzo lah, sama tim-tim kecil juga tuh nggak terlalu bagus penampilannya. Conte itu ya. Itu Conte banget. Tapi kelihatan banget bahwa dia itu sedang menyiapkan tim ini, sedang meracik gitu, sedang meramu. Nah, apalagi dia kedatangan pemain-pemain baru yang menurut gue itu akan semakin melengkapi. Jadi menurut gue Napoli still on the track dari Giornata 1 sampai 10. Jadi nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah dengan Napoli menurut gue. Karena pelatihnya sama, lo cuma tinggal nambah. Nah, berkaca dari pramusim, pre-season memang tidak terlalu bagus, tapi gue melihat Conte sedang memasak gitu. Conte is cooking. Nah, kalau dari Inter ini sama kayak Juventus ya, karena main di CWC. Ya makanya main di CWC bro. Jadi cuman dapat 3 friendly match doang, itu bisa diwajarin lah. Cuman terus gimana perjalanannya Juve 1 sampai 10 ini? Beratnya kalau di Inter itu kan karena pelatih baru, Cifu. Milan tuh juga sama, pelatih baru. Jadi mungkin dia agak struggle. Nah, sementara Juve itu pelatihnya nggak baru. Nah, tapi kan Milan kata lu Allegri pelatihnya. Ya, tapi tetap kan pemain-pemain barunya kan juga banyak. Beda lah Allegri 10 tahun 14 tahun yang lalu. Ya, gua nggak akan bilang bisa dia akan langsung ngegas. Mungkin pelan-pelan juga gitu Allegri itu. Ya 1-0 1-0 paling. 1-0 gitu. Tetap ada di 4 besar gitu. Anjing jam 2 pagi cuma untuk 1-0 ya. Lawan Lecce. Ya. Nah, kalau Juve sendiri kita skuadnya tidak terlalu jauh berbeda dengan pemain yang masuk, hanya 2 orang so far, terus yang keluar juga nggak banyak. Tudor juga sudah bersama kita selama 10 pertandingan pertandingan terakhir setengah musim lah. 8 atau 10 pertandingan ditambah CWC, ditambah sama pramusim. Menurut gua pramusim kita itu bagus. Dortmund kita bisa ngelihat satu babak sampai 1,5 babak itu kita cukup menguasai. Gak terlalu dominan tapi efektif mainnya. Build up-nya, taktiknya segala macam gue udah suka. Atalanta pun juga kemarin gitu. Kita di press tapi kita tetap bertahan dengan baik. Thanks to Bremer sudah balik. Yes. Nah, memperkuat lini defensif kita. Nah, abis itu kita bisa pelan-pelan bisa nyerang dan bisa mencetak 2 gol. Dan hasilnya pun menang lawan Atalanta dan Dortmund. Yang dimana kedua tim itu bermain sebenarnya cukup dinamis kan. Cukup high press juga. Tapi kita bisa mengalahkan mereka di friendly match. Jadi gue melihat mudah-mudahan Juve bisa ngegas nih. Dari 1 sampai 10. Dari 1 sampai 10. Ini apa Kapolista? Giornata 11 turun. Seperti yang sudah. Tapi kalau kita lihat dari musim-musim sebelumnya kan begitu juga ya. Mota musim lalu 3-0 2 pertandingan pertama. Habis itu 0-0 0-0. Sama 2-2. Makanya 6 pertandingan enggak kebobolan loh. Iya berbeda sama Napoli. Napoli pertama kalah di musim kemarin. Oke, gimana kalau Bro Labib Giornata 1 sampai 10 Juventus dan rival-rival lainnya mengacu sama pramusimnya mereka nih? Ya kalau bicara pre-season ini kan lagi-lagi gua katakan pre-season ini nggak bisa jadi acuan utama. Nggak bisa jadi acuan utama. Tadi Bang Popon bilang kalau misalnya Napoli itu cuma menang sama Sorrento, Olympiakos sempat kalah sama Arezzo gitu. Conte nggak kayak gitu. Conte berani tuh pakai pemain umur 18 tahun, 19 tahun, pemain A ditempatin di B atau pemain B ditempatin di A. Berani Conte kayak gitu. Dulu kayak Giaccherini kalau Juventus. Iya, Giaccherini tapi itu yang menjadi kunci Conte sepanjang musim. Gue lihat mungkin tapi kalau pertama Napoli dulu, Napoli tetap menurut gua akan ngegas sih sejak awal. 1 sampai 10 langsung. 1 sampai 10 menurut gua Napoli kalau ngelihat dari fixturenya sih cukup oke ya, bisa membabat lawan-lawannya kecuali big match yang masih 50-50. Sedangkan untuk 2 Milan kalau gua lihat mungkin kalau AC Milan balik lagi Allegri sebagai otaknya. Dia nggak peduli pemain ini bintang atau nggak bintang, selama pemain ini sesuai dengan apa yang dia mau, dia bisa menang tuh tipis-tipis. Mungkin yang agak struggle Inter kali ya. Inter dengan Christian Cifunya yang gue belum jujur secara objektif gue belum pernah melihat Cifu melatih suatu tim gitu ya. Kalau misalnya di CWC kemarin nggak nonton ya kemarin CWC. Pagi-pagi. Terus gimana tuh?
lumayan ya, lumayan berantakan. lumayan berantakan. Tapi bener ya, secara permainan emang berantakan banget ya. Cuma kalau ngandelin Lautaro Martinez mah, menurut gua finish Inter ya. Cuma balik ke Martinez, ke depan ke Martinez bakal finish Inter, apalagi ya dengan Thuramnya juga pasti bakal hampir seri juga kan yang lawan tim Jepang. Iya betul, seri, agak sulit juga kan gua bilang. Terus seri lawan Monterrey. Balik lagi, CWC ini jatuhnya festif dari musim 2024-2025. Iya, sebenarnya sih masih lanjutan. Cuma karena ada pergantian, ada waktu untuk istirahat. Menurut gua masih naruhnya sih ini sebagai pre-season ya. buat kita, buat sekarang. Dan menurut gua ya Inter agak struggle tadi, Milan masih oke. Roma menurut gua dengan Gasperini sih akan punya magic tersendiri dengan. Tapi kalau Gasperini tuh butuh waktu juga sih untuk ngeramu kayak waktu dia bersama Atalanta. Cuma kan komposisinya AS Roma ini mirip-mirip dengan Gasperini yang dengan kekuatan 3 back-nya itu. Iya, benar. Nyari wingback sama nyari fullback beda kan, Bang? Iya. Tapi AS Roma itu kan isinya pemain wingback. Rata-rata, bukan fullback. Jadi menurut gue ini adalah satu nilai plus bagi Gasperini melatih AS Roma yang pakemnya nggak jauh berbeda dengan pakemnya Atalanta dengan komposisinya ya. Kalau Juventus sendiri sih menurut gue Tudor nyari quantity ya, kemarin lawan Atalanta, lawan Dortmund ini bold statement, lawan tim yang bagus dan bisa menang itu di luar ekspektasi loh. Bahkan lawan Dortmund menangnya juga open play lagi. Cambiaso menggila pas lawan Dortmund, pas Atlanta juga sama bagus ya. Sempat angkat piala pula. Karena Liga Champions lagi pialanya. Iya, kenapa pialanya mirip Liga Champions? Redek banget ya. Itu Locatelli pas ngeliat ini beneran nih. Ada piala. Angkat suruh foto bareng, cuma Atlanta ini kan kayak lawan regulernya Juve di pre-season ya. Sering ketemu di pre-season. Jadi menurut gua nilai plus bagi Juve dengan Tudornya udah dapat CWC kemarin juga ketemu Reggiana, ketemu Dortmund, ketemu Atlanta. Jadi menurut gue Juve juga akan sama-sama ngegas sih. Sama-sama ngegas. Kuncinya di laga big match atau grande partita sih. Oke, ya. Ya memang Tudor agak kesulitan sih karena dia track recordnya di melawan tim big match itu kurang ya. Kurang parah sih. Mungkin ngejarnya di laga-laga lawan tim kecil ya. Kalau nggak salah Giornata 4 udah lawan Inter nih kalau nggak salah. Giornata 3 atau 4 udah langsung. Dan menurut gue ya Tudor bisa menduplikasi apa yang sering dilakukan oleh Allegri, kayak bodo amat gue lawan tim besar, yang penting lawan tim-tim kecil gue nggak kepreset. Beda sama Mota, nggak kalah sama Inter betul, nggak kalah sama Milan betul, lawan tim kecil ngap. Emang kalah sama Inter? Enggak. Sama Milan kalah? Enggak. Lawan tim kecil, sorry, ngap. Iya benar. Oke. Nah itu tadi ya rata-rata optimis nih ngeliat Juventus 1-10. Cuman netizen yang nggak optimis ya. Ya karena pada dasarnya selalu ya tim baru kan semangat baru ya. Jadi pada dasarnya 1-10 itu sebenarnya tuh jadi modal kalau buat gua. Betul. Kita kayak di musimnya si Sarri. Di musim Sarri itu kan kita kepotong Covid. Nah itu kita bisa Scudetto karena kita nabung dulu tuh. Betul. Sebelum Covid. Sepakat gua. Di akhir kan habis kita. Habis kita. Setelah Covid habis kita. 7 match terakhir tuh kita kelar. 7 match, 8 match terakhir lah. Jadi gua nggak pengen lah Tudor itu model-model di akhir aja ngejar. Jangan. Udah dari awal aja. Dari awal. Enggak, kalau Napoli kan ngejar di akhir. Musim kemarin. Bener. Jangan. Karena abis bensin karena kepotong sama Liga Champions. Konsentrasinya. Iya. Jadi kalau lo mau Scudetto mendingan kayak Sarri aja tuh, ngejar di awal maksimal. Kalau di tengah ada masalah apa masih oke lah ya. Udah nabung. Tapi di Liga Champions kalah sama Porto. Gue inget banget tuh di musim itu tuh. Sehabis Covid Juve-nya udah berantakan, udah nggak ada jelas. Oke, kita di materi terakhir. Materi terakhir adalah gini. Pada dasarnya nih Juventus dia nggak pernah belum Scudetto lagi nih. Udah 5 tahun berarti, 5 tahun. 2019-20 ya? Iya. 2018. Nggak bisa dibilang baru 5 tahun. Udah lama itu hitungan sebuah klub sebesar Juventus tuh. Udah lama. Biasanya kan jeda Juventus sebelum Calciopoli ya. Jedanya paling 3 musim. Dua musim bahkan. Maksudnya udah tradisinya tuh Scudetto tuh di tangan. Gitu. Nah setelah dari terakhir adalah Pirlo yang megang nggak Scudetto sampai sekarang ya nggak Scudetto lagi. Yang jadi masalah tuh nggak Scudettonya bukan nempel di posisi 2.
Yang jadi masalah tuh nggak Scudetto-nya banyak masalah. Ya entah masalah eksternal, waktu itu kita kena kasus keuangan, ya masalah internal, pemainnya sendiri yang kena kasus, ya masalah gonta-ganti pelatih, ya masalah ada permainan. Nah menurut lu bagaimana nih keoptimisan lu melihat di musim 2025-2026? Apakah ada masalah-masalah lagi ataukah lebih cerah? Apakah lebih cerah? Ataupun kalau memang ada masalah, sekuat apa Juventus untuk bisa struggle sampai di titik maksimalnya dia? Kalau menurut Bro Labib singkat aja gimana? Ya kalau gue sih singkatnya pergantian kan menjadi masalah buat Juventus. Transisi. Transisi mulu nih bro setiap tahun. Transisi terus. Kecuali ada keajaiban seperti ketika Conte megang Juventus di awal musim 2011 2012 itu keajaiban menurut gue yang akhirnya jadi backbone-nya Juventus. Sekarang ada pergantian lagi Guintoli ke Comoli ya, direktur olahraganya, terus pergantian Tudor kemarin di akhir musim 2024-2025. Harapannya sih besar ya, karena kalau gue lihat Juve yang sekarang tuh Juve tuh agak cocok sama pelatih yang tahu DNA-nya Juve. Conte tahu DNA Juve. Pirlo sedikit tahu. Pirlo walaupun gak juara, tapi juara Coppa atau Super Coppa. It's okay lah, gue masih maafin Pirlo. even Tudor sekarang dengan tahu dia DNA-nya Juve, menurut gue Tudor sih bisa memberikan satu perubahan, gak masif, cuma berprogres. Ini kuncinya di musim ini. Musim lalu tuh alhamdulillah tuh dikasih 8 pertandingan melatih Juventus. Itu tuh menurut gue presidennya Tudor tuh 8 musim dan alhamdulillahnya bisa finish di peringkat 4 kan, dan bawa Juve ke UCL. Jadi ada harapan baru, semangat baru, jangan ada masalah internal, masalah di locker room, masalah di manajemen, jangan ada lagi. Itu yang paling utama. Jika tim udah sehat, pastinya kedepannya juga bakal lebih baik lagi. Oke, jadi lu lebih optimis ya? Lebih optimis di musim ini. Musim ini. Di eranya Thiago Motta ya. Kan udah ada videonya, Thiago Motta ditampil Buffon, kenapa diambil? Iya. Oke ya, dari Bro Labib, seorang komentator sepak bola, optimis katanya melihat Juventus. Nah teman-teman harusnya optimis juga dong, melihat mendukung Tudor. Oke, kalau Bro Pondra gimana melihat, ya kita udah lama nih nggak Scudetto intinya. Jadi nggak bisa dibilang kayak baru kemarin, emang waktunya aja jalan cepet. Tahun ya. Iya. Oke, gimana? Silakan. Ya kalau kita nggak juara lagi sebenarnya DNA Italia atau DNA Scudetto itu harusnya sudah segera tidak relevan lagi gitu kan. Itu yang kemarin gue kritik ke AC Milan, ya, DNA UCL. Yang rame itu. Yang rame itu. Gue bisa bilang kalau Juve tidak lagi mengandalkan pemain-pemain Italia dan sudah tidak Scudetto lebih dari 5 tahun, buat apa kita bangga-banggain DNA Italia? Gitu kan. DNA Italia itu ya harus sampai sekarang gitu, relevan sampai sekarang. Jadi maksudnya kompetitif terus ya? Bukan kompetitif, harus juara. Harus juara, iya. Gitu, kalau cuman main tampil gitu dong ya buat apa gitu. Kalau kita udah nggak juara Scudetto lagi, buat apa kita bilang itu kan. Nah menurut gue challenge terbesarnya, kalau tadi mungkin lo udah sampein, yang belum kesebut itu adalah masalah cedera. Itu menjadi challenge yang setiap musim selalu ada masalah cedera. Yang Douglas Luiz aja di Aston Villa itu sehat walafiat, tiba-tiba di Juventus jadi kesakitan gitu, cuma main starter 9 kali apa 6 kali gitu. Terus juga pemain-pemain lain yang di klub lamanya dia sehat-sehat aja, tiba-tiba kok di Juve jadinya cedera. Cop Miners. Lu tahu jagonya apa itu di Serie A? Rangers mah gak ada apa-apanya sama Cop Miners. Iya, jadi itu yang kemarin juga sempat dikritik sama Tudor kan, dia pengen ganti lah apa segala macam, Comoli juga. Dan salah satu optimis yang sikap optimis gue adalah karena Tudor sendiri sepertinya sekarang tuh lebih dipandang ya. Kalau Motta tadinya tuh kayak ngikut aja gitu kan, karena gue kayaknya pelatih baru, tapi Tudor Inter gitu aja. Kalau Tudor nih gue dulu Juventus ini nih, gue punya ketegasan. Tinggal bawa-bawa histori ya. Comoli mau jual pemain segala langsung diblok. Kemarin kan dia mau ngejual siapa tuh? Nico Gonzalez ya salah satunya ya. Enggak jual si Savona Perugani gitu. Savona antara itu lah ya. Antara itu pokoknya kan sempat diblok kan. Saya nggak mau jual pemain ini gitu. Kalau Pisalasannya jual lo dapetin dulu. Gitu. Jadi dia penggantinya lo dapetin dulu. Jangan main lo asal jual-jual aja. Jadi ini yang gue suka, kayaknya mulai ada chemistry antara Comoli dengan Tudor. Saling melengkapi dan saling support. Harus saling support. Oke, jadi kalau dari Pondra melihat bahwa ada masalah yang tidak pernah selesai terkadang ya ini. Cedera. BPJS kalau kata teman-teman nih, penyakitan terus nih Juventus nih, BPJS-nya nggak pernah beres ya. Ya mudah-mudahan ini ada harapan baru ya ketika Comoli datang, melihat masalah BPJS itu memang masalah utama juga ya. Entah diganti pengurusnya, entah diganti metodenya, entah diganti. Kalau alatnya gue rasa udah canggih lah, udah cukup. Mungkin metode atau pengurusnya,
Itu yang mungkin dievaluasi. Oke, teman-teman, itu sesi 1 kita. Tadi udah banyak disampaikan bahwa dari sisi rival sendiri, dari sisi Juventus sendiri, ya teman-teman di sini sih semua masih optimis. Karena belum tanding nih. Seperti biasa, di awal musim optimis aja dulu. Optimis aja dulu. Oke, tapi apakah nanti perjalanannya akan sama, kita lihat aja nanti. Oke, mungkin itu aja ya untuk sesi 1. Thank you sekali lagi Bro Labib ya. Thank you juga Pondra ya. Grazie. Jangan lupa juga share, like, and subscribe, dan tolong join membership supaya kita bisa ngobrol di sini. Oke, Fino alla fine, Forza Juve!